السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudara sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya yang mulia, yaitu di dalam surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulki alayka qawlan thaqila. Yang ingin saya jelaskan adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian para Nabi dan Rasul, bahwa kenabian dan kerasulan bukanlah masalah yang ringan, tetapi satu masalah yang berat yang tidak sembarang orang dapat menerimanya, karena ini merupakan ketentuan dari Rabbul Alamin, siapa yang berhak menjadi Nabi dan Rasul. Allah katakan, inna sanulki alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Wahyu dari Rabbul Alamin itu tidak sembarang orang dapat menerimanya, kecuali yang Allah telah persiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ketika turun wahyu kepada beliau di musim dingin, keluar keringat beliau, peluh beliau. Dalam hadis yang lain dikatakan, ketika beliau berada di kendaraannya, di ontaknya, turun wahyu, onta itu turun, perutnya menempel di tanah. Dalam hadis yang lain, ketika kaki Rasulullah berada di atas kaki sahabatnya, turun wahyu, itu sahabat Zaid, rasanya kaki ini akan pecah, retak, karena beratnya wahyu itu. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, karena kenabian dan kerasulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan, dan dia mempunyai bukti yang kuat adanya mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat, dan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, dan beliau sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menegaskan kepada kita ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah bapa dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Kalau kenabian telah ditutup, apalagi kerasulan. Karena derajat kerasulan lebih tinggi dari derajat kenabian. Ini ayat yang sarih, yang tegas, yang merupakan akidah yang sangat besar bagi setiap muslim, pembeda antara iman dan kufur, meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi, apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam dan bukan dari kalangan kaum muslimin, tidak masuk dalam keluarga kaum muslimin, kufur. Dan wajib bagi pemerintahan Islam, bagi negeri-negeri Islam, bagi penguasa Islam untuk memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan diakui sebagai nabi dan rasul. Diperintah untuk bertobat sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, telah memerangi Musailamah Al-Kadzdzab ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengaku dirinya sebagai rasul. Ini akidah yang sangat besar, termasuk bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita imani beliau sebagai seorang nabi dan rasul, kita mengimani beliau bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa yang mengangkat seseorang menjadi nabi, maka dia membantah ayat Al-Quran Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita di dalam sebuah hadis sahih yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Apa kata beliau? La taqumus sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kazzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya, datangnya Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab pembohong, pendusta atas nama agama, dengan bentuk jamak Dajjalun, para Dajjal, Kadzabun, Kadzab, para pembohong, pendusta atas nama agama Allah. Qaribun min 30, sebanyak 30 orang. Kulluhum, semuanya mereka, yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Patut kita ucapkan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
muncul satu demi satu. Pada zaman beliau muncul satu orang, Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian setelah beliau wafat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memerangi, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya. Yang kita diperintah untuk berpegang dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian datang satu demi satu. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab, la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah kufur, bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Ahmadiyah bukan dari Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai muncul 30 orang. Semuanya mengaku dirinya saya utusan Allah. Mirza Ghulam Ahmad, sirahnya, perjalanan hidupnya jelas. Budak dari Inggris, diperintah oleh Inggris untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin melawan pemerintahan Inggris waktu itu. Kalau kita di sini dengan Belanda dahulu. Ini penipu, pembohong besar. Ini yang kata Nabi, dajjalun, kadzabun. Semuanya mengaku saya adalah utusan Allah. Pada ayat tadi mengatakan bahwa beliau adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin tidak bisa ditakwil lagi. Kita mau tafsirkan apa wa khataman nabiyyin? Tapi para pengikut Mirza mulai merubah-rubah ayat Al-Quran dengan cara-cara iblisiyah. Dalam hadis yang lain yang derajatnya mutawatir, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jamaah para sahabat, dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Apa kurang tegas sabda Nabi kita yang mulia? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Habis risalah, nubuwah, kenabian dan kerasulan habis setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan syariatnya kamil sempurna yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sidang Jumat yang saya muliakan, pegang akidah yang kuat ini. Ajarkan pada diri kita, di rumah kita ajarkan pada anak dan istri kita. Karena hidup kita sekarang di tengah-tengah masyarakat penuh dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang jauh dari ajaran Islam, sampai keluar dari Islam. Salah satunya ini Ahmadiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Pembohong besar ini. Beritahukan agar kaum muslimin tahu ini bukan dari Islam. Ajaran Islam tidak mengenal ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan.
Minta kepada pemerintah yang akan turun tangan dan memberhentikan ajaran ini. Mengkikis habis. Kalau membangkang, maka wajib bagi pemerintahan Muslim memeranginya. Dan ini merupakan jihad yang paling besar. Seperti Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat memerangi Musailamah Al-Kadzab. Tetapi jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri. Dan sebagian ulama-ulama kita telah memberikan fatwa terlarang ajaran Ahmadiyah di negeri kita ini. Pertahankan akidah ini. Jangan sampai luntur keislaman kita, karena ini antara iman dan kufur. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini, mengakui ada Nabi setelah Rasulullah, setelah dia mengetahui ayat Al-Quran, setelah dia mengetahui ajaran Islam, bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari Islam dan tidak masuk ke dalam Islam. Walaupun sejuta kali Ahmadiyah mengatakan dia kaum muslimin, bukan kaum muslimin. Karena membantah firman Allah, wa khataman nabiyyin. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan jemaah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Terkait dengan Ahmadiyah, ada juga beberapa kejadian ketika ada kesesatan, kemudian saudara kita menyerang dan sebagainya. Ada pembelaan ini Ustaz, bahwa itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Sehingga tokoh Ahmadiyah, Abdul Basit itu bilang, silakan Ahmadiyah dibebankan, tapi kita tetap punya hak asasi untuk melakukan ibadah. Nah, apa sih konteks HAM ini Ustaz menganggap? Nggak tahu. Tanya sama orang kafir. Karena yang buat HAM ini orang kafir. Pertama, Islam, yakni dinul Islam datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Maslahat bagi umat manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Islam datang bukan untuk merusak. Tidak. Islam adalah agama yang baik dan memperbaiki. Karena itu, tidak ada maslahat bagi manusia kecuali dengan Islam. Tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan sebab Islam. Ya? Ini yang wajib kita ketahui tentang agama kita. Islam memelihara hidup dan kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan nyawa, harta, kehormatan, kecuali dengan hak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan hukum qisas. Karena faedah, manfaat yang sangat benar dalam sangat besar dalam melaksanakan hukum qisas adalah pemeliharaan darah manusia terpelihara. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allah katakan, dan bagi kamu dalam melaksanakan hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kenapa Allah katakan ada kehidupan? Padahal qisas itu adalah bunuh, balas, bunuh. Tapi Allah katakan hayat, ada kehidupan. Karena apa?
dengan melaksanakan hukum ini, seorang pembunuh, dia membunuh dengan sengaja, dengan kesadarannya, dibalas bunuh juga. Kecuali kalau keluarganya memaafkannya dan meminta diat. Maka sejuta calon pembunuh mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dengan demikian terpelihara darah manusia. Satu dikorbankan untuk ratusan juta umat manusia. Nah itu. Ini pemeliharaan yang ada dalam Islam. Ini asas. Ya. Tetapi bukan pemeliharaan tanpa batas. Atau pemeliharaan dengan mengatakan ham, ham, ham. Apa ta'rif ham? Apa pengertiannya? Bagaimana cara menerapkannya? Mana batasan-batasannya? Rancu semuanya. Masing-masing mempunyai tafsiran sendiri. Apa perbuatan Yahudi tidak melanggar HAM terhadap anak-anak di Palestina dan lain-lain? Tidak melanggar. Kenapa yang paling bersemangat berteriak tentang HAM tidak mengatakan ini pelanggaran HAM? Wanita dilecehkan di Eropa, di Amerika. Setiap 5 menit sekali terjadi perkosaan. Apa itu bukan pelanggaran HAM menurut ta'rif mereka? Kenapa pelanggaran HAM itu selalu tertuju kepada kita? Limada? Kenapa? Karena itu sudah saatnya kita tidak boleh terikat dengan mereka. Berdiri sendiri kaum muslimin. Islam agama yang cukup lengkap. Darah manusia dipelihara kecuali bil haq, dengan kebenaran. Orang yang membunuh wajib dibalas bunuh. Nah, saudara didatangi oleh perampok, saudara tidak kasih, terjadi perkelahian sampai saudara membunuh dia. Saudara hak, tidak disalahkan, tidak berdosa, bahkan berpahala. Dan kalau saudara yang terbunuh, diharapkan saudara insyaallah syahid surga. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Kalau hadis ini dapat tempat di hati kaum muslimin, maka tidak ada yang takut kepada penjahat, perampok dan lain-lain. Bahkan para penyamun itu yang takut pada perampok itu, para pencuri itu yang takut kepada kaum muslimin. Karena apa? Kalau dia bertempur dengannya, syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Itu hak. Itu pembunuhan yang tidak dikatakan melanggar HAM. Ya? Begitu juga jihad perang antara negara Islam. Tapi jihad ini ada aturannya, tidak sembarangan jihad tidak. Ada peraturan dalam Islam. Ada yang memimpin, ada yang memerintahkan, yaitu ulil amri, pemerintah. Kalau pemerintah tidak memerintahkan, nggak boleh jihad, nggak boleh angkat senjata, apalagi berperang berontak sama pemerintah, tidak boleh, dan seterusnya. Ada aturannya dalam Islam. Maka itu tadi dalam khutbah Jumat saya katakan, pemerintah ambil tindakan. Pemerintah yang mengambil tindakan bukan kaum muslimin, kecuali secara spontanitas barangkali. Ya? Tidak boleh kita berencana, enggak, ada pemerintah. Maka itu pemerintah, karena itu pada zaman sahabat Abu Bakar langsung khalifah yang memerintahkan perangi Musailamah al-Kadzab. Perang, jihad besar. Itu jihad besar yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga banyaklah gugur para sahabat yang hafal Quran. Perang melawan orang-orang seperti Ahmadiyah dan para pengikut dia ini. Pemerintah harus ambil tindakan, ulama mengeluarkan fatwa. Masyarakat mendukung, iya, itu, dan mempertahankan akidahnya. Ya? Orang-orang seperti Ahmadiyah itu memang wajib dalam hukum Islam diperangi, yang memerangi pemerintah. Kalau pemerintah mau memerangi, kalau enggak ya enggak. Kita tidak bisa ambil tindakan sendiri-sendiri karena kerugian bagi kaum muslimin nantinya. Keberadaan Ahmadiyah ini sangat menyenangkan musuh-musuh Islam.
karena melecehkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luas sekali kalau saya bicarakan tentang. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, pemerintah seringkali mengeluarkan fatwa penambahan ini MUI, dan berbalik juga kelompok-kelompok atau. Saya kira MUI nggak terikat dengan pemerintah, dia kan bebas. Banyak ajaran-ajaran atau kelompok-kelompok Islam yang sudah difatwa sesat pada zamannya, tapi ternyata sampai saat itu masih eksis. Yang jadi pertanyaan, kedudukan fatwa itu sendiri dalam Islam bagaimana? Fatwa sangat agung dan sangat besar sekali keluar dari para ulama, ya. Dan kita diperintah untuk taat kepada ulama, karena ulama termasuk dari ulil amri selain umara, selama tidak diperintah maksiat. Ya, maka fatwa MUI terlarangnya ajaran Ahmadiyah dan ajaran Ahmadiyah itu bukan dari Islam, hak yang wajib ditaati dan didukung oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia ini. Ya, yang berhak mengeluarkan fatwa ulama. Begitu saya katakan, ulama yang mengeluarkan fatwa, pemerintah yang mengambil tindakan. Ulama yang mengeluarkan fatwa larang, maka ulama sudah mengatakan ini bukan dari Islam. Maka kerjasama antara ulama dengan umara, segera mengambil tindakan menghentikan ajaran ini. Tidak boleh. Ya. Dan ini sudah pernah dan berulang kali ajaran-ajaran. Kalau Ahmadiyah ini sudah keluar Islam, ya, sudah keluar dari Islam. Banyak ajaran-ajaran sesat berkembang begitu banyak di Indonesia ini. Karena cara beragama kita memang banyak yang salah, tidak tahu. Oleh itu orang banyak ngaku-ngaku Islam. Ajaran muncul lagi JIL, Jaringan Islam Liberal. Ini kan anaknya dari sekte para Madinah, aliran para Madinah, pimpinan Nur Khalis Majid. Ini sekte yang paling sesat dalam Islam di Indonesia ini. Karena itu mereka mendukung Ahmadiyah. Ya, ini juga buatan Yahudi. Belum lagi Syiah. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Dan ini perlu disorot oleh para ulama dan perlu diberitahukan kepada kaum muslimin supaya kaum muslim bisa beragama dengan baik. Nah, sekarang kan lagi rame tentang Ahmadiyah ini. Soalnya Ahmadiyah, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ini sudah 1 abad saya kira. Dari tahun 30-an para ulama kita sudah berdebat habis-habisan dengan tokoh-tokoh mereka. Tahun 30-an, tahun 33 di Jakarta terjadi perdebatan besar antara ulama Islam dengan kaum Ahmadiyah. Sama. Karena apa? Mereka asyik di negeri kita ini. Karena apa? Kaum musliminnya nggak tahu di ajaran Ahmadiyah ini, disangka itu seperti madhab saja, aliran aja, salah satu firqah dalam Islam. Enggak, ini di luar Islam, bukan keluarga Islam. Mereka harus bikin agama baru itu. Jangan membawa nama Islam. Agamanya baru, entah agama apa namanya. Ini sangat berbahaya ini, sangat berbahaya. Karena dengan sendirinya kita akan meninggalkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan akan mengikuti si pembohong besar Mirza Ghulam Ahmad ini. Siapa yang mengaku dirinya mengakui orang lain sebagai nabi dan dia meyakininya, suruh tobat, dijelaskan. Barangkali dia belum tahu, jelaskan. Tetap pada pendiriannya dalam hukum Islam. Hukum Islam ya, bukan hukum Belanda. Hukum mati. Nah, kalau pemerintah yang ambil tindakan ini, masyarakat, para ahli ilmu ini bicara di tengah-tengah masyarakat. Seperti saya bicara kepada saudara-saudara, biar tahu jelas di mana aja cara. Para ulama mengeluarkan fatwa, memerintahkan pemerintah segera ambil tindakan. Karena kalau pemerintah yang ambil tindakan, bagaimana dia akan nuntut? Tidak lain, makin pemerintah harus mengambil tindakan sebelum terjadi pergolakan di tengah masyarakat.
Karena kalau ini kita bicarakan terus, semangat jihad besar oleh umat Islam buat memerangi, menghancurkan Ahmadiyah ini. Jadi ganjarannya besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau mati syahid. Kalau di bawah perintah dari pemerintah untuk perintah untuk jihad perang. Hukumannya ini diperangi, perang terhadap orang-orang seperti ini itu hukum perang. Perang yang ada dalam Islam. Karena Abu Bakar As-Siddiq langsung memerintahkan seluruh para sahabat untuk perang dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu seorang yang mengaku dirinya jadi Rasul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau sekiranya engkau bukan utusan, karena utusan biar bagaimana kafirnya tidak boleh diganggu. Utusan, duta itu enggak boleh. Saya penggal lehermu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya? Kemudian beliau wafat dan digantikan Abu Bakar, dan Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan para pengikutnya dengan peperangan yang sangat-sangat besar sekali, sehingga banyak gugur para sahabat yang hafal Quran. Nah, ini menunjukkan pemerintah kita. Maka pemerintah harus diajarkan, para ulama mengajarkan kepada para penguasa ini, pada orang-orang yang berkepentingan tentang akidah yang rusak ini dan bahayanya. Karena kan mereka 90% muslim nih. 99% muslim, harus tahu akidah ini. Kalau dia mengizinkan, membenarkan, ikut andil nantinya. Kesian. Ini karena kebodohan. Diberitahukan, maka kita beritahukan dari lapisan paling bawah sampai atas. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya sanggup berbicara kepada saudara-saudara, itu kesanggupan saya. Saya nggak bisa berbicara kepada yang lebih atas karena tidak ada jalan. Kalau ada jalan, saya akan ngomong, saya akan bicarakan, saya akan jelaskan. Ini ajaran kufur, dia ajaran sesat. Dikhawatirkan kalau saudara mengizinkan, membenarkannya, masuk dalam kekafiran. Beritahu dan ambil tindakan tegas. Lain mereka bikin agama baru nggak diizinin lagi kan Indonesia. Jangan, yang pasalnya kan pakai nama Islam nih, pakai nama Islam. Coba agama Mirza gitu. Bilang agama Mirza dari India, buatan Inggris. Jelas. Ini pakai nama Islam, punya Quran baru. Resikonya ini, ajaran ini berbahaya. Kita memang keluar dari Islam, murtad. Tinggalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan Quran kita, tinggalkan para sahabat Nabi. Enggak ada lagi. Kecuali ikuti mereka. Lihat orang-orang Ahmadiyah, apa pelajarannya? Quran kita tidak ada, Quran mereka. Omongan dustanya si Mirza Ghulam Ahmad la'natullah alaihi ila yaumil qiyamah. Ada. Bahkan ada sebagian dai saya kenal 10 tahun jadi dai Ahmadiyah. Kemudian dia tobat, keluar dan dia memberitahukan tentang keadaan rusaknya Ahmadiyah di dalam itu. Ini agama iblis. Barangkali. Ya, saya kira cukup waktunya. Barangkali ini yang bisa kita bahas, sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.